Ya, dan akhirnya mereka lebih baik dari kita mungkin. Ya, kan cerita Pak Harun. Pak Harun Nasution pernah tahu? Profesor Dr. Harun Nasution ya. Pak Harun Nasution itu dia ngajar tasawuf, filsafat, ya, doktornya dari McGill, pernah di Al-Azhar, nggak pernah kerja keras ya, tangannya lebih lembut dia dari apa? Dari sutra mungkin. Kalau salaman itu lembut betul ya. Iya, karena beliau selalu perang pemikiran sama saya dulu. Ya, tapi orang tua kita hormatilah gitu kan. Nah, terakhir dia berubah jadi sufi. Sufi. Kenapa? Kasusnya kecil saja kalau Allah ingin balikkan. Dia tidur di rumahnya di kampung hutan itu, di Ciputat itu. Tidur, biasa tidur kan di ranjang biasa kan? Bangun-bangun kok ada di bawah. Di bawah, enggak di ranjang. Istrinya kan orang Mesir istrinya. Dia tanya sebenarnya sama Pak Aziz Dahlan dulu, sama teman-teman, sama murid-murid, kenapa saya? Itu jin Pak. Enggak ada jin itu dia bilang. Ya, ada. Berlalulah berapa minggu udah rame gitu. Beberapa hari kemudian bangun dia, bukan di kamar itu. Sudah di luar kamar, di tengah-tengah rumah. Bangun. Kenapa saya di sini? Tanya sama istrinya, enggak pernah saya begini nih, ada apa? Kata kawan-kawan, itulah jin. Suka mindahin itu jin. Enggak ada dia bilang. Nah, terus sama orang yang tua-tua lah levelnya ya, tanya gitu. Yang begini ini, kata kawan-kawan itu, yang tahu tuh Mbah Anom. Yang di Cipasung itu. Ya, apa namanya? Abah Anom ya. Abah Anom Suryalaya ya, Cipasung. Coba Bapak tanya ke sana. Pergi dia ke sana. Dipeganglah sama Mbah Anom. Cara Mbah Anom kan kiai kan, ya diajaknya ini. Akhirnya ikut zikir, ikut apa gitu. Ikut wiridnya Mbah Anom itu. Berubah akhirnya jadi sufi. Sufi dia. Pegang tasbih, enggak mau dia. Apaan tasbih? Zikir ya zikir. Sudah itu pegang tasbih. Kopiah jarang dia pakai. Tidak pernah pakai kopiah. Kalau Jumatan sudah khotib itu naik, baru dia masuk masjid. Ini berubah total. Berubah total. Kalau sudah hari Jumat, itu jam 10.30 sudah di masjid ya. Di barisan pertama di depan Masjid IAIN itu. Sudah ditinggalkannya pasca. Ya, karena sama-sama kita dosen pasca. Sayalah dulu yang disuruhnya ngajar kemana-mana, termasuk Surabaya dulu, zamannya Pak Hamim ya, Toha Hamim. Jadi terakhir rebutan mau ngajar ini. Saya sudah janji ke sini, sudah telepon Pak Toha Hamim. Saya bilang saya yang ngajar nanti Sabtu Minggu. Saya mau pulang dipanggil sama Pak Harun. Panggil sini dulu. Kenapa? Panggil ngajar kapan ke Surabaya? Saya bilang minggu ini saya ngajar. Enggak, tolong kasih tahu, sorong diinformasikan biar saya dulu yang ngajar. Panggil minggu depan aja lah. Dari Surabaya biasa kita ke Ujung Pandang terus baru pulang gitu. Rutenya begitu. Sudah saya teleponkan ke sini, ngajar dia sini, ngajar Ujung Pandang, pulang, enggak pulang ke rumah lagi. Pulangnya langsung ke rumah sakit Pertamina itu. Hari Minggu kan Sabtu Minggu kan. Nah, Minggu malam pulang langsung ke rumah sakit Pertamina. Kita lihat gitu, masih mikirin apa mahasiswa. Gimana mahasiswa saya enggak ada di kantor, kata Pak Wahibnya, wakilnya itu. Sudahlah katanya, biar kami yang ngurusin semua. Saya juga waktu itu ketua prodi, ya, prodi Ulumul Quran, Ulumul Hadis. Sudahlah kita urusin semua, sudah.
hari Kamis ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, 3 hari, sakitnya 3 hari cuman ya, seharusnya Kamis. Jadi berubah dia. Ya berubah. Inilah mungkinnya perjalanannya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ghazali dulu kan filsuf. Ya kan? Ternyata katanya filsafat bohongi saya aja. Tulis Tahafutul Falasifah. Ya, begitu dia tekuni Al-Munqidhu Minad Dhalal, keluar bukunya Al-Munqidhu. 6 tahun dia uzlah, terakhir dia ketemukan dzalikan nur huwa miftahu kulli syai'. Dia temukan hakikat itu. Kita sering ngaji hakikat ma'rifat itu kan? Dia temukan hakikat itu, maka bergelarlah dia sebagai seorang sufi yang tadinya dia orang rasionalis juga, ya, rasionalis. Berubah gitu, ya, karena sudah habis yang dipikirkan. Apalagi yang dipikirkan, enggak ada. Ya. Nah, kemudian yang kedua tadi kaitan dengan surah Qaf, ya. Surah Qaf, wa ja'at sakratul maut bil haqq, ya, dzalika ma kunta minhu tahid. Itu yang yang kita ceritakan tadi itu. Ya, yang saya ceritakan tadi, ilmunya Allah berikan kepada dia. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Ya, itulah dunia sudah. Ya, itulah yang dijelaskan di dalam sebuah hadis qudsi itu. Ya, katanya ma taqarraba ilayya 'abdi shibran, ya, taqarrabtu ilaihi, ya, dan seterusnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil. Jadi dia sudah, kalau yang wajib sudah tidak masalah lagi, tapi yang sunnah ini diperhatikannya itu sama dengan perhatiannya terhadap yang wajib. Kalau sudah sampai begitu itu, nanti Allah, kata Allah, kuntu ahbabtuhu, ya. Ya, ahbabtuhu. Kalau sudah wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih, ya, wa rijlahu allati yamshi biha wa yadahu allati yubtishu biha, dan seterusnya. Ujungnya apa? Wala in sa'alani la'u'tiyannahu wala in ista'adzani la'u'izannahu. Itu yang disebut dengan mukasyafah. Ya, orang kalau sudah sampai makom itu wilayah, dia dapat wilayah, naik dia mukasyafah namanya, kasyaf. Ya, kasyaf itu ilmunya bukan ilmu dia lagi sudah. Ilmunya dia melihat dengan penglihatannya Allah. Dia ngomong dengan omongannya Allah. Mendengar dengan pendengarannya Allah, jalan sudah jalannya Allah, sudah itu. Maka kalau orang sudah sampai ke situ itu, makomnya sudah begitu, dia ngomong, itu hati-hati menerjemahkannya. Ya, menerjemahkannya, karena dia ngomong sudah namanya dalam dunia apa? Disebut dengan hulul. Disebut dengan fana. Disebut dengan wahdatul wujud. Dia sudah menyatu dengan yang satu itu. Ya, sudah sampai ke puncaknya dia. Ya, merasakan, dia tidak rasakan yang lain kecuali hanya itu. Maka dia merasakan fana gitu, ya. Fana gitu. Jadi Allah berikan orang begitu itu, kalau dia zikir mabok dia. Mabok zikir. Ya, mabok zikir. Ada namanya wirid sakron. Ya. Habib Ali bin Abu Bakar As-Sagaf itu, kalau dia sudah wali min auliyaillah di Yaman itu, kalau dia sudah zikir seperti orang mabuk dia, sudah, ya, sudah menyatu dia, sudah lupa dia dengan dunianya. Ya, itu yang kapakasyafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Jadi dikaitkan lagi dengan ayat berapa tadi itu? Qaf, ya, Qaf tadi itu sama. Isa al-Masih. Isa al-Masih itu nanti nuzul Isa al-Masih. Jadi ada turunnya nanti. Iya, apakah mati? Dia tidak mati.
Ya, hanya diangkat, barrafa'ahullah. Nanti pada saatnya nanti ada nuzul Isa. Nuzul Isa inilah nanti ada namanya Mahdi al-Muntadhar. Ya, ada yang penyelamat dulu nanti. Penyelamat dulu. Nah, nuzul Isa ini dikumpulkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Jadi kalau orang-orang yang ada mazhabnya tidak terima itu, ya berarti tidak sesuai dengan ketentuannya Allah. Ya, kalau ada kehidupan ada kematian kan, ad-dat namanya kan, ya di dalam surah surah Az-Zariyat itu ada wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Semuanya Allah jadikan berpasang-pasangan agar kita ingat sama Allah. Ada hidup, ada mati, ada putih, ada, itu hukum alam begitu. Tapi ketika yang menciptakan itu merubahnya, tidak ada yang berhak untuk apa? Ya, tadi itu kan hidup, mati, hidup. Ya, menurut kita dia masih hidup, padahal dia sudah mati. Menurut kita dia sudah mati, padahal dia masih hidup. Allah yang punya kuasa. Maka Allah itu muhyi, mumit. Ya, Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang memberikan kematian. Berapa lama? Lebih dari itu Allah kuasa. Nabi Allah Nuh berapa tahun? 950 tahun. Kita saja ini umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek. Ya, 20 tahun, innalillah. 30 tahun, maka diberikan jalan pintas supaya sama dengan mereka-mereka yang dulu itu. Itu yang disebut dengan al-khasais. Itu yang disebut dengan syaraf. Ya. Ada namanya Lailatul Qadar. Untuk apa itu? Supaya sama. Dulu orang umur 200 tahun biasa. 300 tahun biasa, 400 tahun. Nabi Allah Daud umurnya 400 tahun. Ya. Itu biasa aja. 400 tahun sehat-sehat saja. 950 tahun sehat-sehat saja. Ya, kita umur berapa tahun sudah miring-miring sudah. Mencari obat herbal, mencari apa segala macam. Baru berapa tahun, iya kan? Iya, jadi Allah punya kuasa. Jadi aturan umum itu begitu. Ada kehidupan, ada kematian. Tapi kalau Allah kehendaki yang namanya kematian itu tidak dalam bentuk kematian yang seperti biasa, Allah angkat, itulah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Ini Nabi Khidir ya, Nabi Khidir. Nabi Khidir juga itu, Nabi Khidir ya. Nabi Khidir. Kalau sepengetahuan saya, ya, sepengetahuan saya tidak pernah bertemu ya, belum pernah bertemu, mudah-mudahan bertemu. Iya, aulia, kalau aulia yang bisa kita yakini, ya yakini, dia memang selalu menyerupa. Ya, termasuk yang saya ceritakan yang tadi itu. Terus di sini ada Habib Saleh Tanggul ya, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Tanggul itu. Yang dekat kereta Jember ya, Jember ya. Iya. Di wilayah ini didapatkan setelah namanya mujahadah, riyadhah. Riyadhah itu amalan yang sunnah, bukan yang wajib ya. Wajib biasa sama-sama aja. Yang sunnah dilakukan dengan penuh ketekunan dalam masa waktu yang tidak terbatas. Nanti ketika masa waktunya sudah tiba, Allah langsung berikan kepada dia namanya karomah. Berubah itu. Nah, disitulah diuji. Ketika masa-masa gentingnya itu. Habib Saleh ini, dia setiap kereta berhenti di depan rumahnya, karena di stasiun kan, ya, Tanggul itu kan stasiun. Dia turun dari rumahnya, bawa ceret, bawa gelas, cangkir, ngasih minum orang yang dalam kereta itu. 10 tahun tanpa pamrih. Habis diambil lagi sampai kereta itu jalan.
Kita bayangkan kereta zaman dulu bukan zaman sekarang, ada eksekutif segala macam. Kereta dulu lebih bagus lah sedikit dari yang mobil yang besar-besar yang kadang-kadang ada nongol kepala-kepalanya itu.